Langsung aja ya. Kemarin kita udah bahaskan candlestick ketiga ada 3 part. Part 1 udah berhasil, part kedua udah oke, part ketiga juga udah baik. Ini part keempatnya kita melanjuti dari saldo kita kemarin. Saldo kita sekarang di 7.406.000 rupiah. Teknik candlestick ketiga. Teknik tanpa mikir, teknik tanpa menggunakan indikator, teknik tanpa melihat apapun, cuman melihat dari candlestick sebelumnya. Se-easy itu, semudah itu, tapi seakurat apa? Alright? Udah kita 3 part kita bahas dan ini lanjutannya part ketiga. Kita akan mengikuti dari bentuk candlestick pertama apapun yang terjadi, baik itu loss, itu profit, kita akan menguji coba dari candlestick ataupun dari teknik candlestick ketiga ini. Alright, langsung masuk aja ke bagian videonya. Let's go. Ada yang bertanya kemarin, dia bertanya itu, Bang, apakah teknik candlestick ketiga ini berlakunya cuman di Asia Composite Index? Jawabannya iya, cuman di Asia Composite Index. Kenapa seperti itu? Yang saya tes, ya sejauh yang saya tes, di market lain kayak Crypto Composite Index, kayak market index lainnya itu kurang performanya ya. Performanya itu turun. Contoh, kalau di candlestick ketiga kita di Asia Composite Index ya tentunya ini kita open posisi 10 kali, profitnya itu 7. Sementara di market yang lain, katakan Crypto Composite Index dan kawan-kawan, itu akurasinya malah menurun Pak. 10 kali open posisi, profitnya kadang-kadang 5, kadang-kadang 6, profitnya kadang-kadang 4. Kurang banget gitu Pak, jadi nggak rekom gitu ya. Kita hapuskan semua indikator ini karena ini tidak berfungsi sama sekali. Oke, kita open posisi buy. Kenapa kita open posisi buy? Capek saya jawab itu aja Pak. Ya karena mengikuti dari bentuk candlestick C1-nya yang buy warna merah bentuk candlesticknya. Misalkan candlesticknya itu doji, kita nggak open posisi. Candlestick pertamanya doji, candlestick keduanya doji misalkan. Yang pertamanya normal. Ini kita nggak open posisi juga, skip juga. Oke, ternyata yang pertama normal, yang kedua normal, yang ketiga waktu kita open posisi, di saat open posisi kita ini, katakan aja yang ini, open posisi kita kan di C3 kan, dia doji Pak yang ketiganya, kita nggak boleh kompensasi, ya karena kayak mana mau kompensasi, memang udah di awal memang udah dilarang gitu Pak. Oke, 100.000 kita open posisi, kita langsung kompensasikan 300.000 ya, karena ini mendukung sekali. Karena trennya memang lagi naik aja ini, trennya lagi naik aja. Ini potensi untuk profit itu harusnya lebih tinggi gitu guys. Cuman kalau dia koreksi, ya inilah yang agak buruk bagi kita gitu ya. Oke. Kompensasi K2 kita, tapi semoga kompensasi kedua itu profit ya. Karena agak banyak juga open posisi kita di K2 gitu Pak. Udah capek Pak saya bahas ini sebenarnya di part berikutnya. Di part segmen berikutnya itu kita mau bahaskan SNR, support resisten itu full. Ya, kita mau lihat teknik support resisten itu sebagus apa, seakurat apa teknik SNR. Akan kita bahaskan 5 part juga ya. Oke, kita akan bahaskan 5 part juga. Maksudnya kenapa harus dibuat 5 part? Karena biar lebih ngerti. Yang pertama, di part pertama mungkin kita akan menjelaskan seluruhnya. Yang part kedua kita akan menjelaskan juga seluruhnya sembari memberikan contoh. Part ketiga kita open posisi, part keempat kita open posisi, part kelima kita open posisi sembari kita simpulkan gitu. Ini sudah part keempat di candlestick ketiga. Segmen candlestick ketiga kita tidak bisa simpulkan dulu karena performanya kan masih belum kelihatan. Sejauh ini overall performanya itu masih oke. Cuman kalau ditarik kesimpulan itu belum bisa gitu Pak. Belum bisa kita pastikan. Kadang ini buruk, di part keempat kan bisa jadi kan. Oke, kita turunkan lagi open posisi kita, kayaknya lebih aman itu di 50.000 aja. Kenapa seperti itu? Karena janji kita di awal kita dapatkannya itu dapatkan 200.000 itu kayaknya gampang sekali di trading. Kita di sini carinya 200.000 aja ataupun 10 kali open posisi. 10 kali open posisi kebanyakan, 5 kali open posisi deh.
Kita menunggu momentum lagi, sedangkan di sini dia itu sedang terjadinya candlestick pertama. Oke, kita open posisi. Doji Pak ternyata. Lihat ya. Candlestick pertamanya itu termasuk oke, bukan doji. Candlestick keduanya ternyata doji. Jadi kita putuskan untuk tidak open posisi. Kita akan mengikuti rulesnya. Rulesnya itu ya seperti yang saya katakan tadi. C1, C2, C3 itu nggak boleh ada doji. Cuman kalau di C3 doji kan kita kan udah terlanjur open posisi kan. Maka kita tidak kompensasi jika loss gitu. Itu aturannya. Yap, kita open posisi kaget ya, kita open posisi ya. Karena bentuk candlestick di belakang itu bentuk candlestick sell yang besar. Nah, di sini terjadi dilema, Pak. Kenapa dilema? Secara technically dia itu kita open posisinya dengan benar. Secara teknik ya, secara teknik kita open posisi dengan benar. Kita mengikuti rulesnya sudah, bentuk candlesticknya sudah, mengikuti larangannya yang tidak ada doji sudah, tetapi dia itu dalam masa trennya itu yang naik. Saya sengaja open posisi di sini karena sembari melihat kekuatan ataupun performa dari teknik ini. Kalaupun di sini loss sampai K2 pun nggak masuk, berarti kita bisa klaim nanti kalau memang trennya sedang kuat banget naik, itu jangan open posisi. Sembari mencari tahu juga kan. Open posisi kita open posisi sell sembari saya pasangkan kalkulator saya dulu. Telat saya pasangkan kalkulator, Pak. Kita set open posisi kita di 500.000. Agak banyak ya, 500.000 ya, karena saldo kita juga masih sanggup juga. Nah, untuk yang tanya ini modalnya berapa yang enak, Pak? Kalau modal Anda itu di bawah 1 juta nggak usah lah, nggak usah coba-coba. Kayaknya trading aja nggak usah coba gitu, Pak. Nggak usah coba, nggak usah ada inisiatif. Nggak usah ada inisiatif itu. Aku coba aja deh, kayaknya berhasil. Nggak akan berhasil, Pak. Nggak akan. Gitu. Jujur aja, saya lebih bagus jujur aja ke kalian. Kalau itu nggak akan berhasil. Jangan ada inisiatif yang masuk. Kayaknya aku coba deh. Itu nggak akan bisa. Mau trading dimanapun. Apalagi yang ngomong-ngomong kemarin, mending forex. Kau punya uang berapa? 2 juta kau punya uang. Kau bilang taruh stop loss. Nggak bisa. Manusia itu kalau dia taruh stop loss, katakan dia open posisi buy, taruh dia stop loss di bawah sedikit, 10 poin di bawah dia stop loss. Ternyata dia turun cuma 12 poin. Lewat stop loss Anda, kemudian dia terbang. Nyesal kau. Semua itu ada plus minusnya. Nantilah aku jelaskan soal forex itu, dunia forex itu gelap, nanti aku jelaskan. Karena aku juga ada main forex, Pak. Kau mau kasih nampak? Aku juga ada main forex. Kau pikir nggak main forex? Nampak nggak? Ada juga main forex. Nggak seberisik kau, nggak deposit 500.000 kayak kau, nggak akan bisa, nggak bisa, gitu. Nggak usah ngomong mendang-mending. Kalau tolol kemanapun pergi nggak bisa juga, gitu, Pak. Banyak kali ngomong. Oke, kita langsung turunkan open posisi kita tadi. Mengambil lagi hawa-hawa baik.
Oke, kita langsung kembali lagi. C1. C1-nya berwarna merah di sini ya. C1-nya berwarna merah. Iya, C1-nya berwarna merah. Coba kita pastikan. Nah, ini dia lebih gampang. Kenapa seperti ini lebih gampang? Karena C5-nya itu kelihatan semua. Gitu. 12/5, 12/10, 12/15, 20, 25, 30 segala macam. Jadi C1-nya ya pasti selesai C5 kan. Itu C1-nya. Selesai C5. Ini C5 ini, karena kan di jam 12 yang genap kan. Enggak, genap ganjil deh. 12.25 per 5 menit lah. Itu C5-nya. Berarti C1-nya dia di depannya 1. Gitu. Kita open posisi sel. Saya nggak lihat dong. Sibuk kesel tadi saya nggak lihat, ternyata C2-nya itu doji, Pak. Jadi kita putuskan untuk itu nggak ada. Tapi saya dalam keadaan rugi. Ya udah, berarti next moment kita akan kompen ya. Kita menunggu. Di jam 12.33 nanti kita akan open posisi. Alright, kita udah open posisi. Inilah open posisi kita. Mungkin the last open position. Ini kita akan nggak ada kesalahan di sini. C1-nya itu benar, C2-nya itu benar. C3 harusnya kalau doji salah, tapi harapannya nggak doji ya. Kalau doji terpaksa kita harus skip juga. Berarti kita harus menunggu nanti di jam 12.36 baru kita bisa melihat C1-nya, dan di jam 12:38 untuk bisa kita open position gitu ya. Ini misalkan pun tidak doji, kita akan kompen sampai level 2 nanti, Pak. Sampai level K2, kompensasi kedua maksudnya. Oke. Oke, kita berhasil. Saldo kita sekarang udah di angka Rp7.905.000. Dan segmen berikutnya adalah SNR. Ini part keempat, kita akan sambung dulu di part kelima, baru kita akan bahaskan SNR-nya. Dan di part kelima kita akan melihat sekali lagi apakah baik dari candlestick ketiga ataupun teknik candlestick ketiga apakah baik. Kalau baik kita berani rekomendasikan. Kalau kawan-kawan yang mau pakai teknik itu silahkan aja pakai, nggak masalah, pakai aja. Mungkin gitu aja dari part keempat kita. Kalau kalian mau masuk join Casper Sinyal itu grup yang paling the best forever in Taunus di muka bumi ini. Karena grupnya itu the best, semua ada di sana. Ada edukasi, ada trabar, ada sinyal, ada mentor yang sangat handal juga, dan kawan-kawannya pun sangat fun gitu ya. Untuk bertanya, bercerita, belajar, edukasi secara live itu ada semua di sana tersedia PDF, dan ada video saya juga yang dari part 1 sampai part 10 saya jamin itu bisa trading dengan baik. Oke? Mungkin kayak gitu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye bye.